Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurul Mukmin, salah satu guru di SMKN 69 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500 13287. Pada hari ini Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 69 pada kelas 10 Sija 2 dengan materi Syu'abul Iman dengan model pembelajaran IBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya semua? Pelajaran Pendidikan Agama Islam di hari Senin jam ke-3 sampai jam ke-4. Adakah sahabat kita di Sijak yang tidak hadir hari ini? Ada. Tiga orang saja. Muhammad Saufi mana? Garen. Latihan. Dan latihan terus menghadirkan pembelajaran di luar menjadi pembelajaran lebih dalam. Untuk memulai aktivitas kegiatan belajar kita, silakan stand up terlebih dahulu. Pelatihan Anda hari ini, apakah sudah menampilkan wajah-wajah SMK 69 yang sukses di masa yang akan datang? Bahkan yang tidak lengkap dikasih tahu sahabat kita, biar besok hari berikutnya dilengkapi aktivitasnya. Yang sudah baik, untuk kita kasih plus buat si untuk memimpin doa pada pagi hari ini dengan Rasulullah SAW. Silakan. Mulai pelajaran hari ini kita berdoa. Kita mulai. Billahi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman yurtabiha maqarana ma'rifatul rahman wal hifdzul Qur'an wal fasahata fil lisan wal jadala fi hablil Qur'an wal fahma bi salika al-manan wal rizqa min kulli jihatin wa makanin wa salamatan min fitnati dunya ila yaumil ba'thil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini, Senin tanggal 13 Oktober 2025. Mudah-mudahan kehadiran kita di SMK 69 di kelas yang kita cintai, yakni Sija 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, petunjuk untuk kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa terus melakukan upgrade keimanan kita, upgrade pengetahuan kita, menjadi orang-orang yang terus mampu menghadirkan pembelajaran yang bisa kita aktualisasikan dalam aksi nyata, dalam penerapan sehari-hari, yakni orang yang berakhlak, orang yang beriman, orang yang memiliki pengetahuan harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah bertanya, Allah mengisyaratkan dalam sebuah ayat Quran,
Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan? Sama nggak? Tentu berbeda. Kan dalam keterangannya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang memiliki keimanan, orang-orang yang memiliki pengetahuan diangkat beberapa derajat. Ini yang beda. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menghadirkan pembelajaran mendalam lewat pendidikan agama Islam, yakni kajian kita dalam peran suatu iman dalam kehidupan. Oke, akan masuk pada awal pembelajaran kita. Peran suatu iman dalam menata kehidupan, yakni kita akan meyakini adanya sesuatu selain Allah yang disembah, berarti itu ada kesyirikan. Selama itu kita laksanakan, maka syirik itu adalah bagian dari dosa besar. Kita mengesahkan tauhid. Ini disebut pembelajaran dari sampai sekarang, itu namanya keesaan. Nah, untuk mengawalnya dengan semangat syukur kita kepada Tuhan atas nikmat dan anugerah yang kita rasakan pagi hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan lagu syukur. Maka untuk menyanyi lagu syukur, doanya. Lakukan perbuatan semau Anda, sendiri, sebebas Anda. Seks bebas, silakan Anda lakukan. Narkoba, silakan Anda lakukan. Kalau Anda nggak punya rasa malu, kita ini makhluk, makhluk diminta pertanggungjawaban, benar nggak? Dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Peran suatu iman dalam menata kehidupan, yakni kita akan meyakini adanya sesuatu selain Allah yang disembah, berarti itu ada kesyirikan. Selama itu kita laksanakan, maka syirik itu adalah bagian dari dosa besar. Kita mengesahkan tauhid. Ini disebut Tahapan ini kita korelasikan dengan tahapan yang pekan lalu, yakni membiasakan perilaku disiplin. Apakah kita sudah disiplin hari ini di Sija 2? Gas dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita yakinkan diri kita, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Insya. Nah, kita akan memahami poin yang ketiga. kamu lebih suka belajar mana ya? Sini dulu. Ini di WA grup kita ya, kelas kita ya. Coba. Sudah. Itu diminta apa? Aku lebih suka belajar berdiskusi dengan menggunakan lama. Ya. Silakan pilih. Ya, pilih. Ada orang yang
Benarkah iman itu sangat penting bagi kita? Ya. Masuk kan? Pertanyaannya kan? Ya. Anda jawab langsung komen. Komen di situ, nanti akan tampil di link jawabannya. Ini untuk mengukur sejauh mana kita mengetahui fungsi iman ini. Jawabannya di ya. Ada? Nah, itu jawaban Anda. Ya. Ya, tahu jawabannya? Ya, jawabannya itu langsung. Oke. Sudah? Ada beberapa yang menjawab, kita lihat. Sangat penting. T-nya apa 3? Ya, tentu sangat penting. Lagi jawaban? Sangat penting. Oke, kasih plus buat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adanya di sini. Dalil suabul iman, kemudian macam-macam suabul iman. Inilah yang poin pembahasan kita, ya. Maka dikatakan iman adalah pilar utama sebagai pondasi dalam kehidupan dasar kita. Orang iman itu ada 3 macam. Pertama apa? Kita beriman gak kepada malaikat-malaikatnya? Yang 6 poin kita uraikan dalam rukun iman itu kan adanya di sini. Ya nggak? Di qalb, hati. Apa buktinya kemudian orang mengimplementasikan iman? Misalnya apa? So, maka rukun Islam yang 5 poin, mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi melaksanakan sholat, puasa, zakat, pergi haji. 5 inilah kemudian menjadi apa? Bukti dari adanya iman. Berangkat atau melaksanakan semua perbuatan dalam kehidupan kita. Nih, ini saya sebut syajaratul apa? Iman atau pohon iman. Akidah itu poin dasar, fondasi yang tadi disebutkan. Masuk kepada batangnya lah, rukun Islam, ibadah-ibadah. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya. Depan. Dua boleh, saya penguatan ya. Ya. Kalau posisi Aisyah apa ini? Soalnya nih. Ini apa yang ditanyakan ini apa? Ini mengidentifikasi minimal 3 cabang iman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kegiatan studi kasus dan referensi diri kita ditanyakan tentang 3 cabang iman dan yang sudah melalui contoh kasus. Jadi di sini ada seorang yang bernama Rina, itu dia menemukan sebuah dompet di jalan. Nah, di dalam dompet itu berisi uang. Kemudian Rina itu sempat merasa bingung ingin mengembalikan atau tidak. Terus dia teringat akan pesan gurunya, sehingga pada akhirnya Rina itu mengembalikan dompetnya dan seluruh isinya kepada Andi. Jadi kita punya identifikasi di sini, itu ada cabang iman satu itu ada lisan dan jujur. Karena di sini Rina mengingat bahwa Allah dan senantiasa kejujuran, melakukan kejujuran. Jika ini kan dia ketemu sama dompet, jadi itu ingat bahwa harus senantiasa jujur. Kemudian yang kedua itu ada rasa malu. Jadi rasa malu ini si Rina ini dia tuh ibaratnya mau mengembalikan dompet ini karena dia tuh malu sama Allah bahwasanya kalau misalnya dompetnya nggak dia kembalikan, dia itu nggak menerapkan ajaran yang diajari oleh gurunya. Padahal guru sudah mengajarkan apa itu iman dan cabang-cabang iman. Kemudian si
Rina ini mengamalkan cabang iman tersebut sehingga si Rina ini terbentuklah rasa malu untuk mengembalikan sehingga si Rina ini mengembalikan dompet itu. Dan cabang iman yang ketiga ada lagi cabang iman yang ketiga itu adalah sebenarnya yang pertama itu jujur, yang kedua itu rasa Muhammadin fa'idil busra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang kita baca menjadi satu syafaat yang kiamat nanti. SMK? SMK? Ujian tulis dan pegangan? Fokus? Iman? Fokus. Hari ini? Iman? Satu lagi. 1, 2, 3. Takwa. Ya, cukup. Ini yang merupakan pengertian dari iman adalah pengertian dari iman. Hah? Ya? C itu apa? Percaya dengan hati, Mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, memastikan dengan perbuatan. Dan membuat alif. yang kelima, yang keberapa? Keempat. 1, 2, 3, 4. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, hadisnya juga kita bacakan tadi. Iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang iman yang paling tinggi mengucapkan la ilaha. Yang pertama itu ada jujur, dimensinya itu adalah tasdikul qalbi, karena jujurnya si Rina itu masuk ke dalam niat hati. Untuk cabang iman yang kedua itu ada rasa malu, itu juga masuk ke tasdikul qalbi, karena si Rina ini ingat pesan gurunya bahwa rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Dan cabang iman yang ketiga itu amanah, dan dimensinya itu masuk ke amal dilakukan, karena amanah yang dimaksud itu akhirnya Rina memutuskan untuk mencari Andi dan mengembalikan dompet itu. Oke, kelas 11, dua selesai. Terima kasih. Ya, itu apa yang tadi Anda sampaikan dari Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas kesempatan waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai pembelajaran hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.